Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan, jumpa lagi bersama dengan saya di dalam Karismata News. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kami mengundang Bapak Ibu Saudara semuanya untuk terhubung bersama dengan kami dengan mengikuti media sosial kami yang ada di Facebook, Instagram maupun juga YouTube. Bapak Ibu dikasih Tuhan, bagi Bapak Ibu Saudara semuanya yang memiliki kerinduan untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan, persembahan maupun perpuluhan, Bapak Ibu Saudara semuanya bisa mengirimkan, mentransferkannya ke dalam rekening yang ada di bawah ini dengan menyertakan keterangan yang lengkap. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kami tetap menghimbau Bapak Ibu Saudara semuanya untuk tetap mengikuti anjuran pemerintah guna menjaga jarak, menjaga kebersihan tangan, dan juga tetap memakai masker ketika Bapak Ibu Saudara semuanya tidak berpergian kemana-mana. Dan kami menghimbau juga untuk Bapak Ibu semuanya tetap berdoa bagi bangsa kita supaya wabah ini cepat berlalu. Bapak Ibu dikasih Tuhan, biarlah kiranya hari ini kita lalui dengan penuh sukacita, karena mari kita datang ke dalam hadirat Tuhan dengan penuh sukacita. Kita siapkan hati kita untuk kita mengikuti ibadah pada pagi ini. Mari kita siapkan hati kita beribadah kepada Tuhan dengan sorak-sorak. Selamat mengikuti ibadah kami. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom, shalom bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat menikmati ibadah kita pada hari ini. Saya senang sekali hari ini kita boleh berkumpul kembali. Walaupun kita berkumpul, kami ada di sini dan Bapak Ibu semua ada di rumah-rumahnya masing-masing, tapi kita percaya Tuhan ada di sana. Amin. Amin, haleluya. Kita mau mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita mau mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mau masuk lebih dalam lagi ke dalam penyembahan kami Tuhan. Haleluya Yesus.
Yesus. Saat kami memandangkan lagu Glory, haleluya Tuhan, kami percaya Yesus, kami percaya Tuhan, kemenangan menjadi milik kami Yesus. Kemenangan milik kami Tuhan. Kami boleh menang menghadapi setiap badai persoalan hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Saat Engkau ada dalam kami dan kami juga mengandalkan Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya kami bisa menang menghadapi apapun Tuhan. Kemenangan menjadi milik kami Tuhan Yesus. Kami menang di saat kami lemah Tuhan. Kami menang dan kami diberi kekuatan oleh Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, haleluya Tuhan, haleluya. Jika saat ini Tuhan Yesus, kami umat-Mu Bapa bersatu hati Tuhan, dalam setiap ibadah-ibadah kami Tuhan Yesus, dimanapun kami berada Tuhan, Engkau tahu ini kerinduan kami Bapa. Ini kerinduan kami Yesus, untuk kami boleh menyembah-Mu terus dan terus Bapa. Dan kami tahu Tuhan, hati-Mu disukakan dengan pujian penyembahan kami Tuhan Yesus. Engkau rindu melihat umat-Mu, anak-anak-Mu menyembah Engkau Tuhan. Saat ini kami melakukan bagian kami Yesus. Dan kami percaya Tuhan, kami percaya Engkau ada bersama dengan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Kami serahkan Bapa ibadah kami Tuhan ke dalam tangan-Mu Yesus. Kami percaya Bapa, kami percaya pengurapan-Mu terjadi atas setiap kami Tuhan. Pengurapan-Mu terjadi atas setiap umat-Mu yang saat ini menyaksikan ibadah online ini Tuhan Yesus. Tidak ada yang terlewat Tuhan. Engkau menjamah Tuhan Yesus untuk mengurapinya Bapa. Terima kasih. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami buka ibadah kami. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya, 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 haleluya. Bagaimana Bapak Ibu, ada sukacita? Amin. Amin. Saya percaya saat ini apapun situasi kita, apapun persoalan hidup kita mau tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap kegiatan kita. Amin. Amin. Dan saat ini kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Mari kita bertepuk tangan bersama dan menyatakan Dia adalah Tuhan Raja kita, pencipta langit dan bumi. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, haleluya Tuhan. Puji-pujian hanya bagimu Yesus Tuhan dan Yesus. Rajaku. Langit dan bumi, Pujilah pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Mari nyatakan, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, Puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. ku puji, ku puji, ku sembah. Puji, ku Haleluya sembah Tuhan. Yesus Kristus Sang Penebus. Puji, ku Ku sembah, puji, ku sembah
Yesus Tuhan dan Rajaku. Mari katakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Sekali lagi nyatakan Haleluya. amin. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Raja kita. Haleluya. Haleluya. Ya Allah pencipta langit dan bumi. Dia pencipta saya dan saudara. Karena itu kita akan menyembah Dia lebih lagi Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu saat ini kita siapkan hati kita. Kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa, kemenangan terjadi saat ini Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri kata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanmu hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau hadir di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri kata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang
sini. Amin Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Bapa di dalam surga, Engkau benar-benar mengenal kami lebih daripada kami mengenal diri kami sendiri. Kami mengaku Tuhan, seringkali kami memakai begitu banyak topeng dalam setiap peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang berbeda. Dan Engkau mengenal kami. Hari ini Tuhan, ketika firman-Mu disampaikan, berbicaralah Allah jauh di dalam hati kami. Karena Engkau sedang membongkar sisi gelap dalam hidup kami. Kami tidak ingin tinggal di sisi itu terus, tetapi kami seperti terbelenggu di sana. Kami membutuhkan kuasa-Mu. Kami mohon ketika firman-Mu disampaikan, biar hati kami tetap tentram, dan tundukkanlah kami Bapa. Sehingga ketika Engkau mengkoreksi kami menyediakan diri kami untuk disadarkan, diubahkan. Terangilah kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang kekasih, di dalam nama Tuhan Yesus, shalom semua. Saudara-saudara, kita akan bersama-sama pada hari ini merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya akan memberi judul, pikiran liar adalah wajah sisi gelap manusia. Pikiran liar adalah wajah sisi gelap manusia. Saudara-saudara yang kekasih, beberapa tahun yang lalu, beberapa waktu yang lalu kita pernah mendengar banyak-banyak kisah. Saya akan mencoba untuk mengandaikan kisah ini. Adalah seorang yang sangat hebat, terkenal sangat jujur dan begitu cerdas. Dia adalah seorang pembela kebenaran. Dan dia benar-benar taat di dalam imannya. Semua mata tertuju kepadanya. Tetapi tiba-tiba satu hari, dia menceraikan istrinya dengan tuduhan selingkuh. Tanpa bukti yang benar. Lalu menikahi wanita lain. Semua kita terkejut. Semua kita terpana. Kita heran. Seakan-akan seperti kita tidak mengenali pribadinya. Identitas yang baik dari orang itu runtuh dalam sekejap mata. Inilah sisi gelap. Inilah sisi gelap. Mengapa itu bisa terjadi, saudara-saudara? Apa yang dilakukannya adalah akibat pikiran liar.
Sehingga dia mengambil keputusan berdasarkan pikiran-pikiran liarnya. Saudara-saudara yang kekasih, pikiran, akal adalah bagian dari jiwa. Dan pikiran itu tugasnya memecahkan masalah-masalah. Semua masalah-masalah dipecahkan oleh pikiran. Dan akal tugasnya membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, dan mana yang salah. Dan saudara-saudara perhatikan kalimat berikut. Pikiran dan akal inilah yang memimpin semua tindakan manusia. Akal dan pikiran inilah yang memimpin semua tindakan kita. Oleh sebab itu Tuhan dengan jelas dan tegas, dia berkata di dalam Amsal pasal yang keempat ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupanmu. Waspada. Apa yang ada dalam pikiran kita akan menentukan iman kita hidup atau mati. Apa yang ada dalam pikiran kita akan menentukan hubungan-hubungan kita akan hidup atau mati. Apa yang ada dalam pikiran kita akan menentukan cara kita mengelola keuangan kita akan hidup atau mati. Apa yang ada dalam pikiran kita akan menentukan apakah pelayanan kita akan mati atau hidup. Doa kita, sukacita kita, pekerjaan kita, apakah akan hidup atau mati? Saudara-saudara, kalau kita bicara tentang sisi gelap yang tidak dikenali oleh orang lain dalam kehidupan kita, kita menyimpannya begitu rapat. Orang mengenal kita sebagai pribadi yang demikian, demikian, demikian. Tapi bisa satu waktu, satu peristiwa, kita menjadi orang yang sangat berbeda, yang orang akan terkejut. Dan lalu berkata, saya nggak nyangka dia berbuat demikian. Saudara-saudara, apa saja bentuk dari pikiran liar? Apa saja bentuk-bentuknya pikiran liar itu? Matius 15 ayat 19 mengatakan, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, dan hujat. Saudara-saudara, pikiran liar yang pertama adalah pikiran penderita atau korban. Yaitu pikiran yang menerima angan-angan sehingga orang itu menjadi lemah, menjadi kalah. Lalu dia bilang begini, aku sudah gak sanggup, saya sudah capek. Gara-gara peristiwa ini, gara-gara dia, saya tidak bisa lagi tahan. Pikiran yang pertama adalah pikiran sebagai korban atau penderita. Dan ciri-cirinya adalah suka menyalahkan orang lain. Ciri-cirinya adalah menuntut harus begini, harus begitu. Itulah pikiran liar yang pertama. Pikiran penderita atau korban. Pikiran liar yang kedua adalah pikiran pembalas dendam. Karena terluka oleh kelakuan orang lain. Kemudian pikirannya berangan-angan. Oleh sebab itu Tuhan berkata jelas. Jangan sampai kamu marah sampai matahari terbenam. Mengapa? Karena angan-angan itu berbahaya. Terus dari angan-angan. Karena luka dia mulai berangan-angan. Dan kemudian ada keinginan untuk membalas dendam. Kemudian keinginan itu bisa dia jadikan sebagai tindakan pembalasan dendam. Ciri-cirinya orang dengan pikiran pembalas dendam adalah selalu ngancem. Cerai ya, cerai kita.
Kalau kamu gak cocok sama cerai, putus. Atau mengancam, saya gak akan kenal kamu lagi ya. Mengancam, kita gak akan ada hubungan lagi setelah peristiwa ini. Pikiran liar yang ketiga adalah pikiran ingin mati. Saat pikiran kosong, hampa dan sepi, lalu muncul keinginan untuk mati. Saudara-saudara, pikiran ini adalah pikiran liar. Dan ciri-cirinya biasa orang itu akan berkata begini, enak ya kalau jadi orang mati, selesai sudah. Saya nggak akan mengalami hal-hal seperti ini. Ciri-cirinya dia selalu membayangkan dirinya seandainya saya mati, oh dia akan begini, akan begitu. Jalan keluarnya harusnya mungkin saya mati. Itu pikiran liar yang ketiga. Lalu pikiran liar yang keempat, apa bentuknya? Yaitu pikiran bunuh diri. Dari kehampaan ini menuju kepada pikiran ingin mati, maka kemudian tindakannya dia melakukan tindakan bunuh diri. Dan ciri-cirinya adalah orang-orang yang selalu dengan sadar melakukan tindakan bunuh diri. Yang kelima, pikiran liar yang kelima adalah pikiran seksual tidak kudus. Pikiran-pikiran liar mengenai seks yang mendorong seseorang terus sehingga dia jatuh di dalam kecanduan seks yang tidak kudus. Dia didorong bermain-main di dalam fantasinya dan kemudian matanya mendorongnya untuk terus melihat tayangan-tayangan dari seksual yang tidak kudus sampai kemudian jatuh di dalam tindakan seksual yang tidak kudus. Dan pikiran liar yang terakhir yang sering kali kita bergumul dengan ini adalah prasangka. Yakobus 2 ayat 4. Bukankah kamu telah berbuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat. Prasangka adalah pikiran-pikiran liar yang negatif tentang orang lain. Prasangka itu muncul pertama karena pengaruh dari dalam, yaitu trauma atau luka yang diterimanya dulu. Saya memberikan contoh. Seorang anak gadis yang memiliki ayah seorang polisi. Dan ayah ini begitu keras. Seringkali ketika ayahnya pulang dari pekerjaannya masih memakai pakaian polisi. Lalu anak ini dipukulin. Saudara tahu anak ini wanita, gadis ini. Tumbuh menjadi seorang wanita yang dia tidak bisa melihat polisi. Hatinya terluka dan dia benci dengan polisi. Setiap kali dia lihat polisi, dia akan berkata, orang kasar. Dan itu karena luka atau trauma. Misalnya, seorang anak yang biasa dibentak-bentak dengan suara tinggi oleh orang tuanya. Maka ketika dia tumbuh, dia akan menjadi seorang yang tidak bisa dengar suara keras. Tidak bisa dengar suara nada tinggi. Sehingga ketika dia mendengar suara nada tinggi, dia langsung panik dan tidak bisa konsen dengan benar. Dan orang-orang dengan suara keras, nada tinggi, misalnya orang-orang dari suku-suku timur sana yang suaranya keras, nada tinggi, dia tidak bisa. Dan dia akan langsung mencap orang itu sebagai orang yang kasar, yang jahat. Hanya karena suaranya, nadanya tinggi. Itu adalah trauma. Pengaruh dari dalam. Polisi tidak salah. Tetapi dia membenci polisi itu. Orang-orang yang ngomong dengan nada tinggi tidak salah. Tetapi dia membenci orang dengan suara nada tinggi. Waktu kecil,
Dia punya guru bahasa Inggris. Begitu jahat, begitu kejam mendidiknya. Disiplinnya begitu tinggi. Sehingga dia tidak pernah bisa dapat nilai yang baik. Maka dia akan membenci bahasa Inggris. Dan itu sangat mengganggunya. Ketika dia harus kerja yang menuntut dia harus bisa bahasa Inggris. Hanya gara-gara guru bahasa Inggris di masa kecilnya telah menanamkan trauma sehingga dia menolak bahasa Inggris. Itu dari dalam. Prasangka karena luka dari dalam. Lalu prasangka apalagi yang diterima oleh orang dari luar. Pengaruh dari luar. Adalah ketika kita melihat, mendengar gosip, perkataan-perkataan orang lain. Misalnya kita mendengar gosip A, bahwa perempuan itu A itu adalah mantan pelacur. Begitu si A mantan pelacur yang sudah bertobat masuk di gereja. Kaum wanita menjadi hati-hati menjagai suaminya. Karena takut nanti digoda oleh si A ini yang dulu adalah pelacur. Itu gara-gara gosip. Saudara-saudara, prasangka itu jahat. Karena tidak ada Tuhan di situ. Dan kita tidak bisa menerapkan inti dari berita Kristus, yaitu kasihilah sesamamu. Prasangka membuat kita tidak melakukan kebenaran ini. Matius 25 ayat 40. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saudara-saudara tahu, kita sering kali memandangi wajah Tuhan, foto Tuhan di kalender-kalender rumah kita. Atau gambar-gambar Tuhan di tayangan media apapun. Sehingga konsep kita tentang Tuhan adalah wajah ganteng dari timur. Dengan jenggotnya, dengan mata tatapannya penuh kasih. Tidakkah saudara sadar bahwa Tuhan berkata, aku adalah mereka yang kamu anggap hina. Aku adalah orang yang paling kau benci. Aku adalah orang yang paling kau tolak. Engkau telah melakukannya untuk aku. Itulah wajah realistis dari Tuhan. Dan dia menempatkan dirinya bukan pada gambar-gambar wajah foto Yesus. Bukan saudara-saudara. Pada tayangan-tayangan media, bukan. Tetapi pada kehidupan sesama kita. Pikiran liar adalah wajah dari sisi gelap manusia. Pikiran sebagai penderita atau sebagai korban yang terus menyesali diri. Pikiran sebagai pembalas dendam yang terus menyimpan amarah. Pikiran liar yang terus menginginkan kematian. Pikiran liar untuk melakukan tindakan bunuh diri. Wajah dari kegelapan. Pikiran yang selalu memikirkan hal-hal kotor tentang seksual. Dan pikiran liar tentang prasangka terhadap saudaramu sendiri. Itu adalah sisi gelap dalam hidup kita. Bukankah Kristus adalah terang yang mengusir kegelapan di dalam kehidupan kita? Di mana kemampuan terang itu? Pikirkanlah. Saudara-saudara, kita melihat wajah atau sisi gelap dari pikiran liar. Akibatnya apa? Akibatnya yang pertama adalah merusak identitas kita. Merusak identitas kita. Tuhan menciptakan kita dengan identitas anak Allah. Dan identitas itu paten. Tetapi pikiran liar,
dapat merusak identitas itu. Kita akan dikenal sebagai pembawa damai atau sebagai pembalas dendam. Kita akan dikenal sebagai orang dengan identitas pemenang ataukah seorang kalah yang frustrasi dan putus asa. Kita akan dikenal sebagai hakim yang menunjuk dan menuntut semua kesalahan orang atau sebagai pembawa damai. Orang tidak bisa mengenali berita tentang Kristus karena identitas kita yang rusak. Orang tidak bisa melihat kasih Kristus melalui hidup kita karena identitas kita yang rusak. Orang tidak bisa menerima terang Kristus melalui hidup kita karena identitas kita yang rusak. Jadi akibat dari pikiran liar, sisi gelap manusia yang pertama. Ketika kita jalan, orang akan berkata, dia anak Allah. Ataukah orang berkata, dia pembalas dendam. Akibat yang kedua adalah hidup menyimpang dari kehendak Allah. Saudara-saudara, jika Alkitab ini diperas, maka hanya ada satu tetes. Dan satu tetes di dalamnya ada dua unsur yang tidak bisa dilepas, tidak bisa dipisahkan, tidak bisa digolong-golongkan. Yaitu kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Jadi seluruh kehendaknya hanya punya satu nilai, yaitu kasih. Dan pikiran liar kita menjadi korban, pikiran liar kita menyalah-nyalahkan orang lain, pikiran kita membalas dendam, pikiran liar kita pengen mati atau pengen bunuh diri, pikiran liar kita berisi tentang adegan-adegan seksual yang kotor, pikiran kita adalah prasangka-prasangka tentang ABCD. Maka kita tidak akan pernah bisa melakukan kehendak Allah. Yang ketiga, apa akibatnya jika kita dikuasai oleh pikiran liar? Maka hubungan kita dengan orang lain akan rusak. Orang tidak bisa rukun dengan orang yang suka menyalahkan dan menuntut orang lain. Orang tidak bisa hidup berdampingan dengan pembalas dendam. Orang tidak bisa menerima orang yang ingin hidupnya mati, terus. Bisa-bisa kita ketularan dengan orang seperti itu. Orang tidak bisa hidup dengan orang yang selalu menghakimi dan merasa diri benar. Dan orang tidak bisa hidup bersama dengan orang yang pikirannya kotor. Jadi ketika seorang pria dengan pikiran kotor ngobrol dengan wanita. Dan ketika wanita itu sedang bicara, dia hanya ngeliatin bibirnya dan pikirannya mulai liar. Ketika dia kenal dengan seorang wanita, seorang pria dengan pikiran kotor. Dia kenal seorang wanita, maka yang ada dalam pikirannya adalah wanita tersebut di depan matanya. Dengan fantasi-fantasi seksualnya. Tidak mungkin ada orang yang bisa hidup dengan orang seperti ini. Berikutnya, apa akibatnya jika terus kita memelihara pikiran liar? Jelas hubungan dengan Tuhan akan menjadi buruk. Saudara, tidak bisa, sekali lagi saya katakan, dipisahkan antara kasih Allah dan kasih dengan sesama. Kalau hubungan kita dengan orang lain buruk, kita akan sulit sekali berdoa. Kita akan sulit sekali memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Matius 5 ayat 8 benar-benar ini merupakan
kata yang Tuhan taruh sendiri tentang berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Saudara, orang yang suci hatinya akan bertemu dengan Tuhan. Lalu bagaimana kita pulih dari pikiran-pikiran liar? Apa yang saya sampaikan kepada saudara membuat saudara mulai sadar. Oh ya, saya punya pikiran liar itu. Sadar. Kenali diri sendiri. Ada sisi gelap yang mengerikan yang tersimpan rapat. Satu saat akan meledak. Oleh sebab itu langsung saudara sadar, itu saya Tuhan. Yang kedua, miliki keinginan untuk berubah. Saya tidak mau dikuasai oleh pikiran liar. Saya tidak mau ada sisi gelap dalam kehidupan saya. Saya tidak mau Tuhan. Dan jelas kita tidak mungkin bisa merubah diri kita sendiri. Yang ketiga, bertobat dan datang kepada Tuhan. Tuhan, saya sudah berdosa. Saya mohon Engkau menyucikan saya. Saya ingin Tuhan membasuh saya dari semua pikiran-pikiran yang salah. Lalu langkah praktis yang harus kita lakukan. Setelah kita bertobat, maka ketika pikiran liar yang membuat kita rasa lemah, kalah, dan mulai menyalahkan ini, menyalahkan itu, kita berkata begini, stop. Saya tidak mau dikuasai oleh pikiran liar. Ketika pikiran tentang membalas dendam mulai masuk, kita mulai berkata stop ya. Saya tidak mau ikuti pikiran itu bukan pikiran Tuhan. Ketika pikiran ingin bunuh diri dan pikiran bunuh diri mulai muncul, saudara mulai berkata, dengar ya, dengan suara terdengar, karena firman Allah mengatakan bahwa ketika kita mendengar, iman kita bisa dibangkitkan. Kita bilang gini, stop, saya tidak mau mati sia-sia. Hidup saya punya tujuan karena Kristus, stop, saya tidak mau dengar. Ketika pikiran fantasi seksual mulai masuk, segera berdiri dan stop, pikiran kudus dalam nama Yesus, disucikan oleh darah Yesus, dan mulai cari kegiatan yang lain. Ketika pikiran-pikiran buruk tentang orang masuk dalam pikiranmu, lakukan ini. Berkata stop, saya tidak mau dipengaruhi oleh pikiran buruk tentang orang itu. Dan mulai buat 5 hal positif dari orang tersebut, paling sedikit. Jadi ketika kuasa kegelapan masuk dalam pikiran kita tentang A, dan kita mulai seperti mau berprasangka tentang dia. Saudara sejenak berkata stop, tidak mau. Saya kenal A. 1, dia orang yang positif. 2, dia orang yang rajin. 3, dia orang yang tidak bisa lihat sampah. Dia selalu bersihkan sampah. 4, dia adalah orang yang setia dengan keluarganya. 5, walaupun dia teriak-teriak, tetapi sebenarnya tujuannya benar. Lihat, coba cari paling sedikit 5 hal positif dari orang yang berprasangka terhadap dia. Saudara-saudara yang kekasih, ketika kita mau benar-benar berubah, ketika kita mau benar-benar menyerahkan pikiran kita, dituntun oleh Dia, kita mulai berkata, Tuhan, saya mau merubah cara saya berpikir. Saya tidak mau dikuasai oleh pikiran-pikiran liar. Saya mau memikirkan apa yang benar. Saya mau memikirkan apa yang mulia, yang adil, yang suci. Saya mau memikirkan apa yang manis. Saya memikirkan apa yang sedap didengar. Dan bukan berita-berita hoax, berita gosip. Saya mau memikirkan apa itu kebajikan. Saya mau memikirkan apa itu hal-hal yang patut dipuji. Saya mau supaya pikiran saya menjadi pikiran yang baru. Saudara-saudara, jangan hidup dengan sisi gelapmu. Dan semua pikiran-pikiran liar yang Tuhan tidak kehendaki, mari hari ini kita bawa kepada Tuhan. Saya selesai berkata-kata, tetapi Roh Kudus
akan menerjemahkannya bagi saudara. Ketika saudara bertindak dengan benar di hadapan Dia. Saudara, mari kita menyanyikan lagu Selidiki Aku. Jadikan lagu ini sebagai doa di hadapan Tuhan. Dengan rela hati, dengan hati yang rendah, dengan hati yang lembut. Ketika Tuhan menyelidiki kita, maka Roh Kudus menyucikan kita. Katakan, Tuhan, aku ingin hidup seperti apa yang Kau kehendaki. Sehingga hidupku akan menjadi terang dan bukan menyimpan sisi gelap. Tetapi aku menjadi anak terang yang melakukan kasih Allah. Hidupkanlah pikiranku ya Allah dengan firman-Mu. Hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus? Kau yang Maha Tahu Dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Telah ku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Telah ku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Mari kita berdoa. Semua menyelidiki hati. Apakah kita menyimpan sisi gelap di dalam pikiran-pikiran liar kita? Dan ketika Roh Kudus hari ini bicara, katakan, itu saya Tuhan.
Engkau menemukan saya. Dan saya tahu saya tidak mungkin bisa menang. Saya membutuhkan anugerah-Mu. Jika saudara orangnya, bawa hatimu di dalam doa ini. Percayalah, Tuhan sangat rindu agar identitas anak-anak Allah itu utuh dalam kehidupan kita. Bapa di dalam surga, saya datang kepadamu hari ini, mengakui bahwa saya memiliki sisi gelap yang tidak dikenal oleh orang lain. Tetapi saya tahu itu saya. Hari ini Bapa, saya datang kepadamu dan mohon, saya tidak ingin hidup dalam sisi gelap dan dikuasai oleh pikiran-pikiran liar. Sehingga selalu saya tidak bisa menang untuk melakukan kehendak-Mu. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya ya Allah. Ampunilah saya Tuhan. Roh Kudus, basuh hati saya. Basuh dengan kuasa darah. Dan cabut semua pikiran liar yang ada dalam hati saya. Hari ini saya tidak mau menyalahkan orang lain. Hari ini saya tidak akan menghakimi siapapun. Hari ini saya tidak menuding karena perbuatan apapun dan siapapun. Tidak Tuhan. Saya tahu hati saya hari ini hanya punya satu suara. Yaitu tolonglah saya Tuhan. Bapa di dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau cabut semua pikiran liar. Apapun bentuknya Tuhan cabut di dalam nama Tuhan Yesus. Dan bukalah pikiran saya Tuhan untuk dapat mengenal firman-Mu. Sehingga saya dapat menjadi manusia baru di dalam Engkau. Dan Roh Kudus Engkau bekerja di dalam kehidupan saya. Paharuilah roh dan pikiran saya Tuhan. Dan dengan kekuatan Roh Kudus, saya akan menawan segala pikiran. Baik itu pikiran-pikiran liar, pikiran yang Tuhan tidak kehendaki. Dan menaklukkannya kepada Kristus. Setiap hari Tuhan, tuntunlah saya untuk menang. Sehingga saya memiliki pola yang baru. Ketika pikiran-pikiran liar itu mulai berdatangan, saya tahu bagaimana saya harus berdiri. Tidak dikalahkan, tetapi menghentikannya. Dan saya mau memulai pola pikiran yang baru. Semua yang benar. Semua yang mulia. Semua yang adil. Semua yang suci. Semua yang manis. Semua hal yang sedap didengar. Semua tentang kebajikan. Dan hal-hal yang patut dipuji. Roh Kudus, tolong tanam dalam pikiran saya. Sehingga itu menjadi pikiran saya yang baru. Di dalam Kristus Yesus. Damai, sejahtera Kristus akan menjaga hati saya. Damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus akan menjaga pikiran saya di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa dan menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh saya seumur hidup saya kepada Kristus, Tuhan dan Raja saya. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya sudah berdoa. Amin. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang saat ini sedang berada di rumah dengan keluarga,
yang menyaksikan dan mengikuti acara ibadah online ini. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan tetap memberkati kita, memelihara kita, Tuhan tetap mengasihi kita sekaliannya. Puji Tuhan, saudara-saudara, mari kita akan mengakhiri acara ibadah online ini dan saat ini saya akan bacakan firman Tuhan dan ini janji firman Tuhan untuk kita sekalian. Di dalam kitab Mazmur 91, aku berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku ialah kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa engkau. Engkau akan menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat kembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah perlindunganmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa kami dalam surga, kami kembali datang padamu Tuhan di akhir ibadah online ini. Kami berdoa anugerah dan berkat pertolongan Tuhan akan turun atas umat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau tidak pernah terbatas dalam ruang waktu, kesempatan dan jarak. Kami berdoa Tuhan adalah gembala yang baik buat kami. Tuhan adalah gembala yang baik untuk umat Tuhan yang saat ini sedang ada di rumah, yang melakukan kegiatan di rumah. Tuhan akan memberkati mereka, Tuhan akan merawat mereka, Tuhan akan menyegarkan jiwa mereka, Tuhan akan memberi mereka anugerah dan kasih sayang-Mu Tuhan. Setiap saat, setiap waktu, mujizat selalu baru setiap hari. Mereka boleh mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan gembala yang baik, Tuhan yang tidak pernah berubah, dulu sekarang dan untuk selama-lamanya. Tuhan yang mengasihi kami dan kasih-Mu tetap sama dan terus akan berlangsung sepanjang hidup kami. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami menutup acara ibadah ini dalam dan di atas nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sudah dikasih oleh Tuhan, mari kita akan mengangkat tangan dan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyeri engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya saat ini kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu saudaraku, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat anugerah dari Allah Bapa yang ada di dalam sorga, serta cinta kasih sayangnya yang sudah dinyatakan dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta pimpinan dan tuntunannya oleh Roh Kudus, menyertai saudara dari saat ini dan untuk selama-lamanya. Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita untuk kita tinggal bersama dengan Tuhan di surga yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tuhan, kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala Shalom, Tuhan memberkati kita sekalian.